Kita langsung beralih ke informasi yang lainnya. Polisi masih memburu seorang ustaz yang diduga mencabuli seorang santri perempuan. Sementara sisa pembakaran pesantren oleh warga yang marah atas aksi terduga pelaku masih dipasang garis polisi. Puing bangunan sisa pembakaran masih berserakan di salah satu pesantren di Garut, Jawa Barat. Pembakaran pesantren ini merupakan pelampiasan kemarahan warga terhadap seorang ustadz yang diduga mencabuli santri perempuan yang masih di bawah umur. Polisi pun hingga kini masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa para saksi dan korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata terduga pelaku membawa korban ke hotel di kawasan Garut untuk dicabuli. Kini polisi masih memburu terduga pelaku yang kabur. Kalau untuk pencabulan berdasarkan laporan dari orang tua korban tersebut yang baru tadi melakukan laporan bahwa TKP-nya itu di hotel. Pembakaran pesantren ini mengemuka saat warga beramai-ramai membakar pesantren di kawasan Kampung Cipicung, Desa Dangyang, Cilawu, Garut, Jawa Barat pada Senin malam. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Astaghfirullahaladzim. Semestinya kalau kita lihat dari kasus tadi, dari informasi yang tadi, seorang ustaz ataupun guru mencontohkan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji, bahkan mendidik hal-hal yang baik, bukannya justru melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti tadi sudah kita lihat. Ustaz, bagaimana Ustaz melihat kasus tadi? Tentu ya, ini saya prihatin sekali ya, ini naudzubillah min dzalik ya. Menurut saya kita harus melihat lebih jauh lagi. Artinya bagaimana sistem di pesantren tersebut. Ya, saya juga pengelola pesantren. Artinya kita mesti ada sistem. Ya, tidak bolehlah berkhalwat walaupun ini ustadznya gitu ya. Apakah ini ustadz ini salah satu ustadz memang yang ada di sana? Apakah ini kiainya atau bagaimana? Nah, ini juga harus ditelusuri ya informasinya, karena apakah dia juga jebolan pesantren atau memang dia itu dianggap ustadz saja padahal dia tidak mumpuni dalam adab. Karenanya kan permasalahan ustadz itu bukan hanya ilmu, tetapi permasalahannya adab akhlak gitu ya. Jadi sebelum ilmu itu kan adab. Di pesantren kan diberikan sebelum diberikan ilmu itu adab dulu. Kalau adabnya belum benar ya ilmunya nggak akan dikasih begitu. Nah, inilah salah satunya yang perlu didalami, ini siapa orang ini gitu ya, oknum ini siapa gitu, apakah dia memang ustadznya atau memang orang yang datang saja memang, atau dia memang lulusan dari sana, dan apakah pesantren ini pesantren yang memang sudah ada dari zaman dulunya, dan bagaimana, dan ini harus dilihat lagi sistemnya. Tidak bolehlah seorang ustadz ya, apalagi dengan santrinya ya yang sudah mulai akil balik itu berkhalwat ya, kan dilarang ya, la yakhluna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma asyaiton. Jadi artinya kalau orang yang ketiga itu kan pasti syaitan gitu. Jadi kita sendiri sebagai ustadz pasti juga tidak mau gitu ya berdua-duaan. Nah, tapi ini kan kalau dari informasi dibawa ke hotel gitu ya, artinya memang ini ada niat ya, kemudian bukan kemudian karena ketidaksengaja karena ada kesempatan saja, bukan, tapi ini memang sudah direncanakan, dan jadi ini memang tindakan yang tidak terpuji sekali, dan kemudian patutlah kemudian ini harus diberikan hukuman ya yang setimpal. Tetapi jangan kemudian juga pesantrennya dibakar, kan karena kasihan yang lain-lainnya yang kemudian lurus-lurus saja, kan ustadznya pasti bukan satu, di situ kan pasti banyak ustadz, banyak santri-santri. Nah, ini jangan main hakim sendiri gitu, jangan kemudian dibakar dengan emosi dan lain-lain, janganlah. Tapi kemudian keadilanlah harus ditegakkan, laporkan pada aparat, dan kemudian hukum biarkan berjalan di sana gitu. Baik Ustadz, jadi artinya di pesantrennya juga seharusnya ada aturan yang jelas bahwa seorang ustadz begitu seharusnya tidak bisa dengan begitu akrab begitu dengan santri di luar jam pelajaran, atau seperti apa? Iya, memang bukan masalah tidak boleh akrab harus ya, artinya hubungan antara ustadz dengan santrinya. Tetapi kalau misalnya ini kan permasalahannya di luar pesantren. Kenapa kok bisa keluar pesantren? Kan itu permasalahannya. Apakah ini pesantrennya ini
pesantren yang memang mondok ya, atau memang bukan pesantren mondok gitu. Ini kan harus dilihat lagi nih, ini kenapa kok bisa diajak keluar begitu. Nah ini kan permasalahannya. Nah hal-hal seperti ini yang memang harus ditabayun, harus diklarifikasi ya. Jangan-jangan memang ini ustadznya juga ustadz gadungan misalnya gitu ya, yang kemudian hanya memberikan ekstrakurikuler yang kemudian disebut ustadz dan lain-lain. Ya pokoknya kita harus hati-hati lah kepada semua pesantren-pesantren, lihat lagi kembali sistemnya dan lain-lain, jangan sampai kemudian ada nanti kelalaian hal-hal yang seperti itu yang tentu merugikan kita semuanya dan ini merendahkan keislaman kalau begini kan. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah seperti ini.